Yaitu dalam sholat itu kita kalau 3 rakaat cara membaca surat Al-Fatihahnya 3 kali. Kalau 4 rakaat ya 4 kali. Itu yang namanya sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim. Dan tentang ayatul basmalah itu ihda ayatiha adalah merupakan salah satu daripada surat Al-Fatihah, merupakan salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi hitungannya kalau dalam mazhab kita bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, kemudian ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga ar-rahmanirrahim, ayat keempat maliki yaumiddin, ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ketujuh ihdinas siratal ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat. Sambil nanti setelah selesai waladdallin sunnah membaca amin. Rabbighfirli wali walidayya amin atau Rabbighfirli amin. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hukum membaca surat Al-Fatihah yang kedua adalah hukumnya sunnah. Membaca surat Al-Fatihah yang hukumnya sunnah itu adalah apabila dikaitkan kepada suatu perkara yang dinilai penting oleh agama. Ketika akan melakukan suatu perkara yang perkara tersebut tidak dinilai hina, tidak dihukumi haram, tapi justru dinilai penting oleh agama, maka kita harus melaksanakan perintah Rasulullah. Awalilah perkara tersebut dengan membaca ayatul basmalah. Ya, perkara tersebut diawali dengan ayatul basmalah. Karena ada hadis diantaranya riwayat Imam Abu Daud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta' al aisyah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang dinilai penting oleh agama, la yubda'u, yang tidak diawali fihi pada perkara tersebut akan ayat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka hasilnya buntung, au aqta, maksudnya buntung, au azam, ataupun buntung, ya, maksudnya di sini kurang berkah. Jadi setiap perkara yang baik menurut agama, penting menurut agama, kemudian tidak diawali oleh bacaan ayatul basmalah, walaupun secara hissi, maksudnya secara panca inderanya sempurna, tapi secara hukum syar'inya tidak sempurna, yaitu kurang berkah. Jadi ketika kita ingin perbuatan yang baik tersebut bernilai barokah, awalilah dengan bacaan ayatul basmalah. Dan insya Allah nanti tentang hadis tersebut kita akan uraikan, ya, di dalam muqaddimah hakiki dan muqaddimah idopi nanti. Nah, jadi perihal membaca ayatul basmalah yang disunnahkan itu apabila dikaitkan kepada perkara yang dinilai penting oleh agama, tidak diharamkan dan tidak dinilai hina oleh agama, maka hukumnya sunnah. Contoh seperti kita mau makan, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau berwudu, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat ke pengajian, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim, yang tujuannya supaya berkah. Bahkan ada dalam kitab-kitab yang lain itu, kenapa kita harus awali perbuatan yang baik dengan baca bismillahirrahmanirrahim, itu tujuannya adalah untuk menyingkirkan syaitan. Dan itu ada hadisnya, ada sababul wurudnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain sebetulnya, ya. Nah, kemudian perkara-perkara yang baik tadi kita awali dengan bismillah. Seperti kita termasuk mau berangkat kerja, yang mana pekerjaan tersebut baik, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ulama yang mengatakan sebaiknya sebelum kita melangkah mohon pertolongan kepada Allah,
membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali, kalau bisa tidak bernafas, ya itu. Karena segala sesuatunya ada bismillahnya. Termasuk nanti ketika kita akan meletakkan mayit ke dalam kubur pun sunnah untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut bismillah. Hanya nanti lanjutannya yang berbeda. Kalau untuk mengangkat mayat itu ya, dimana ada sebuah hadis Rasulullah memberikan tuntunan kepada sahabat pada waktu itu, ya, kalau mau mengangkat mayat, meletakkan mayat dalam kubur, hendaklah baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Daud. Sanad hadis melalui Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena redaksi hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'al mayyita fil qabri qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Tapi nanti di redaksi hadis yang lain wa ala millati Rasulillah. Itu mau meletakkan mayat. Dan termasuk nanti ada memohon pertolongan menyebut nama Allah, ya, bismillah, ketika kita suami istri akan melakukan hubungan intim. Jadi sebelum dukhul itu dimana alat kejantanan laki-laki, ya, suami belum masuk ke dalam alat vital wanita. Sebelum itu dukhul, dahuluilah dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan bismillah. Hanya nanti lanjutannya pun berbeda, ya, itu tuntunan dari para Rasulullah SAW, ya. Kalau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an takhruja min sulbi Allahumma jannibni, atau Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya, seperti itu. Rawahu Abu Daud. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Di sini kita mohon perlindungan kepada Allah. Bismillah, saya memohon perlindungan kepada Allah. Saya memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi sifatnya, Al-Azim lagi maha agung. Allahumma, ya Allah, ij'alha, jadikanlah akan haknya di sini maksudnya adalah sperma tentunya. Zuriyatan, turunan thayyibatan yang baik, in kunta, jika sekiranya qadarta, engkau berkehendak, antakhruja, mengeluarkan sperma, min sulbi, dari tulang rusukku. Jika sekiranya engkau berkehendak mengeluarkan sperma dari tulang rusukku, maka jadikanlah ia sebagai turunan yang baik, yang solih atau solihah. Kemudian Allahumma jannibni, ya Allah, hindarkan aku, ya. Allahumma jannibni, ya Allah, hindarkan aku, wa jannibi syaitan, dari setan, dan hindarkan pula setan, ya, marozaqtana, akan apa-apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Nah, itu di situ kita mohon perlindungan kepada Allah agar ketika melakukan hubungan dengan istri adalah rezeki, kemudian dapat begitunya adalah rezeki, maka agar Allah hindarkan kita, jauhkan kita sejauh-jauhnya dari ikut campurnya syaitan. Nah, itu, ya, jadi yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga hukum membaca ayatul basmalah adalah haram. Dan tentang haram ini ada haram fi sifat, ada haram fi zat. Tentang haram ada haram fi zat, ada haram fi sifat. Adapun yang haram membaca bismillah adalah ketika dikaitkan kepada perkara yang zatnya perkara tersebut haram. Contohnya seperti mencuri, hukumnya haram. Maka ketika seseorang akan mencuri, zatiah mencuri itu adalah haram, maka ketika mengawali pencurian tersebut dengan membaca bismillah, maka membaca bismillahnya pun hukumnya haram.
Kenapa? Karena zatiyah mencuri itu hukumnya haram. Termasuk ketika kita akan melakukan namimah, ngadu domba, ya, adalah sesuatu yang zatiyahnya haram, maka membaca ayatul basmalahnya pun hukumnya haram. Allah, Allah, ya Allah.